Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Mandarin Ibu Ani Caryati, yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Indiani Asana Putih dari kelompok 5 akan memimpin acara diskusi kita dengan pemaparan materi tentang modul 13, yaitu menerjemahkan. Yang kedua tentang modul 14, yaitu membaca dan menulis huruf Hanzi. Di sini saya berdiskusi bersama kedua orang rekan saya. Yang pertama yaitu Irsyad Hakinan dengan NIM 20067081. Yang kedua Kasmi Nurmaili dengan NIM 2000-3118. Pembahasan pertama yaitu modul 13 menerjemahkan. Pembahasan kedua modul 14 membaca dan menulis huruf Hanzi. Modul 13 yaitu pertama pembagian materinya yaitu hakikat penerjemahan, yang kedua kesepakatan dalam penerjemahan, yang ketiga metode penerjemahan. Untuk pemaparan pertama yang akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Irsyad Hakinan. Kepada Irsyad dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsyad Hakinan dengan NIM 20067081 akan menjelaskan modul 13 yaitu hakikat penerjemahan, kesepadanan dalam penerjemahan, dan metode penerjemahan. Penerjemahan adalah suatu upaya mengungkapkan kembali pesan dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam terjemahan, isi teks bahasa sasaran harus sama dengan isi bahasa sumber, atau bisa saja bentuknya berbeda namun makna tetap harus sama. Dengan demikian, makna atau pesan yang dimaksud dalam bahasa sumber dapat dipahami dan memiliki nilai yang sama dengan bahasa sasaran. Kesepadanan dalam penerjemahan. Kesepadanan atau ekuivalensi memegang peranan yang sangat penting dalam penerjemahan karena kesepadanan mempengaruhi penerjemahan untuk memiliki keterimaan. Makna atau pesan yang terkandung dalam bahasa sasaran idealnya sepadan dengan makna atau pesan yang terkandung dalam bahasa sumber. Dalam proses penerjemahan, agar teks bahasa sasaran dapat diterima, penerjemah diharapkan dapat mengungkapkan kembali pesan atau isi teks dengan tidak menyimpang dari apa yang diungkapkan di dalam teks bahasa sumber. Oleh karena itu, dalam penerjemahan kesepadanan atau equivalence antara dua teks harus diutamakan. Metode penerjemahan. Metode dalam penerjemahan berkaitan dengan keseluruhan teks. Berikut ini cara pemilihan metode dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, orientasi pada bahasa sumber, dan prosedur penerjemahan untuk mendapatkan kesepadanannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kasmi Nurmaili. Kepada Kasmi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmi Nurmaili dengan NIM 203118. Dan sebagai pemateri selanjutnya yaitu tentang ada 3 metode dalam menerjemahkan Hanzi. Yang pertama ada metode penerjemahan kata per kata. Di sini ada 2 contoh. Contoh yang pertama yaitu contohnya Iri Kansanwi, yang bahasa Indonesianya sehari ku tengok 3 kali, ku pandangi setiap hari. Nah, berdasarkan analisis kalimat tersebut, hasil terjemahan kurang diterima karena penerjemahan berusaha mengikuti bentuk bahasa sumber, urutan kata per kata, dan kata-kata diterjemahkan satu demi satu berdasarkan makna, dasarnya, dan di luar konteks. Yang kedua ada contoh Hanzi, Hiwang Hua Kaizao, harap bunga mekar pagi hari. Kata-kata dalam kalimat di atas diterjemahkan sesuai kata per kata dalam
Bahasa sumber, kata zao merupakan nomina yang menyatakan waktu. Dalam bahasa seharusnya menjadi adverbial yang menegaskan jarak waktu antar kejadian yang akan datang dan sekarang. Selanjutnya ada metode penerjemahan bebas. Penerjemahan bebas biasanya terjemahan yang merupakan pada frasa yang jauh lebih panjang dari bahasa aslinya serta sering bertele-tele dan berlebihan. Nah, diterjemahkan, bahasa Mandarin baku mempunyai 4 nada yang berperan sebagai pembeda arti kata. Dalam Mandarin sering muncul kata-kata shemu dan yunmuya sama, dan nada menjadi alat untuk membedakan bunyi dan arti. Nah, Tionghoa baku mempunyai 4 nada bunyi dan arti. Yang keempat ada metode penerjemahan harfiah. Nah, kata dirinya ada 4. Yang pertama, Bengyo, teman, Bipar, kepemilikan, Shengyu, bangun, desa alam. Sebagai contohnya, Bengyo, Desembi, Wan Musang, Wang Yunlu, Liu Dao, Desi. Pada perayaan hari ulang tahun temannya, Wen Yunglong bertemu Siti. Pada kalimat di atas hasil terjemahan, konstruksi gramatikal sudah dekat mungkin pada nadanya dalam bahasa, namun kalimat masih diterjemahkan kata per kata, merupakan fasilumina yang terjemahkan menurut gramatika yang diwanui bertindak sebagai ibu kata, bertindak sebagai pada artikel menggunakannya dalam bahasa Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua rekan saya yang telah menyampaikan materi dengan hikmat. Selanjutnya saya akan membahas modul 14, yaitu membaca dan menulis Hanzi. Di bawah ini adalah tabel yang memuat huruf Hanzi, banyak guratan, nada pinginnya, serta artinya. Yang pertama itu nampak Hanzi-nya guratan huruf gambar Hanzi. Yang pertama itu ai, berada pada nada 4. Banyak guratannya yaitu 10, artinya Allahi. Yang kedua, nampak gambar Hanzi pada tabel pertama. Cara bacanya pa, itu pada nada pertama. Banyak guratannya ada 4, yang artinya hap. Dalam bahasa Indonesianya hap berarti harapan ya. Yang ketiga, nampak ya gambar atau tulisan dari Hanzi. Yang ketiga, cara bacanya berada pada nada keempat. Banyak guratannya ada 2, yang artinya pada berarti ayah, ha. Yang keempat, cara bacanya pa. Ya, berada pada nada ketiga. Banyak guratannya ada 5, yang artinya partikel. Yang kelima, pau. Pada nada ke-1. Banyak guratannya yaitu 5 guratan, yang artinya ingkut artinya yang bacanya kesimpulan. Yang keenam, nampak tulisannya cara bacanya yaitu pau. Itu tuh ke nada ketiga. Banyak guratan yaitu 8, artinya full. Ke-7, pay. Itu tuh ada pada nada ke
ketiga banyak guratan yaitu 5, artinya no. Ya, selanjutnya sama seperti yang tadi, ya, Hanzi yang ke-10. Nampak tulisan Hans itu cara baca P berada pada nada ketiga, banyak guratan 10, artinya pen. Yang ke-11 pu, banyak guratan 4, artinya not. 12 pu, pada nada keempat banyak guratan 10, artinya unit atau departemen. 13 chai. Ini ada pada nada keempat banyak guratan 11, artinya vegetator. Ke-14 chow. Ada pada nada ketiga banyak guratan 9, artinya lawn. Seterusnya sampai 20 cian. Pada nada ketiga banyak guratan 9, artinya like. Baiklah, sekian dari presentasi kami dari kelompok 5. Kami masih dalam proses belajaran, jadi video ini banyak kesalahan. Mohon maaf untuk yang menonton, kami masih banyak belajar bahasa Mandarin. Untuk itu saya akhiri video presentasi saya dengan rekan saya. Mohon maaf sebesar-besarnya karena kami masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.